Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-78. Apakah kamu tidak peduli kepada Zivana? Rita mengernyit. Bukan begitu, Mi. Masalahnya, sebentar lagi aku akan rapat. Mami tahu Zivana sudah membuatmu kecewa, tapi Mami ingin kamu menemaninya di saat seperti ini. Nanti setelah rapat, aku akan ke sana ya, Mi. Baiklah. Mami tunggu. Rita mengakhiri telepon. Rita memasukkan ponsel ke tas. Lalu, melihat sopirnya. Lebih cepat lagi. Kalau lebih cepat, khawatir nanti terjadi hal buruk, Nyonya. Didit melihat Rita sekilas melalui kaca spion. Rita berdecak kesal. Ia ingin segera sampai ke tempat tujuan. Namun, ia membenarkan perkataan Didit. Yang kuat kamu ya, Zivana sayang, lirih Rita bersamaan dengan air mata yang menetes. Mobil yang dikendarai Didit sampai di tempat yang dituju. Didit menemani Rita memasuki rumah sakit itu agar Rita lebih mudah menyuruhnya bila membutuhkan bantuan. Rita berdiri di depan IGD setelah menanyakan mengenai wanita yang baru mengalami kecelakaan mobil kepada petugas resepsionis. Apa Nyonya perlu sesuatu? Didit mengernyit. Rita menggeleng. Pintu IGD dibuka. Sigap, Rita menghampiri dokter yang keluar dari sana. Bagaimana keadaan putri saya, Dok? Rita mengernyit. Putri ibu mengalami luka-luka dan memar. Dan dia harus dipindah ke ruang rawat inap. Rita mengangguk. Kenapa kamu bisa seperti ini? Rita menatap sendu Zivana yang berbaring di ranjang rumah sakit. Kalau Mami tidak memaksaku untuk mengakui sesuatu yang tidak aku lakukan, aku tidak akan seperti ini. Zivana menjawab tanpa melihat Rita. Pintu dibuka. Rita menoleh dan melihat Bastian yang datang bersama Hendy. Dua lelaki yang masih mengenakan pakaian perlente itu mendekati ranjang. Maaf, Papi baru bisa ke sini. Hendy menatap iba putrinya. Bastian ingin memberikan perhatian atau ucapan sayang kepada Zivana, tapi dia teringat dengan sikap Zivana yang sebenarnya. Mulut Bastian seperti terkunci. Lelaki bercambang tipis itu hanya mematung seraya menatap wanita yang berbaring di ranjang itu. Kenapa kamu diam saja? Rita memandang heran menantunya. Pun dengan Hendy dan Zivana. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Karena aku juga tidak tahu, apakah aku dibutuhkan atau tidak di sini? Bastian memalingkan muka. Mami tahu, kamu masih mencintai Zivana. Buktinya, kamu datang ke sini. Ya. Aku mencintainya, tapi dia tidak mencintaiku. Bastian tersenyum getir. Mas, aku mencintaimu. Zivana berkata lirih. Mungkin, saat itu Zivana sedang hilaf. Tolong, maafkan dia, pinta Rita dengan memandang Bastian penuh harap. Begini saja, lebih baik kita biarkan mereka berdua dulu di sini, saran Hendy kepada Rita. Selamat siang, kakak sepupuku, seru Belina setelah membuka pintu. Ia tersenyum lebar melihat Zivana yang terbaring di ranjang rumah sakit. Zivana memandang tajam Belina, kurang ajar. Kenapa dia ke sini? Gumanya dalam hati kesal. Belina berjalan mendekati Zivana bersama David yang membawa parsel berisi anggur hijau, apel merah, jeruk, pir, dan pisang. Bagaimana kabarmu, kakak sepupu yang bermuka dua? Wajah Belina begitu berseri melihat raut wajah Zivana yang masam. Zivana memalingkan muka. Oh ya, aku membawakan Kak Zivana buah-buahan. Belina mengambil parsel itu, kemudian meletakkannya di nakas. Kak Zivana tenang saja. Buah-buahan ini masih segar. Dan satu lagi. Belina mendekatkan wajah ke telinga kanan Zivana. Aku tidak mencampurkan racun, alkohol, atau obat-obatan terlarang di buah-buahannya. Jadi, Kak Zivana tenang saja. Belina tersenyum sinis, sedangkan Zivana melebarkan mata. Ya, buah-buahannya aman. Kamu tidak perlu khawatir. David tersenyum sinis. Lebih baik kalian pergi dari sini, perintah Zivana dengan nada menekan. Oh, ya ampun.
Belina berjalan ke sebelah kiri Zivana agar bisa berhadapan dengan wajah wanita itu. Aku dan Mas David ingin menjengukmu, Kak. Kenapa kami malah diusir? Aku tahu, kalian kesini hanya untuk menertawakan penderitaanku. Zivana menatap tajam Belina. Wow, kakak sepupuku memang cerdas. Belina bertepuk tangan. Pergilah. Sungguh malang sekali nasibmu, Kak. Belina melihat luka dan memarnya Zivana. Kecelakaan dan ditinggal sendirian di sini. Memangnya, kemana suamimu? Zivana memalingkan muka dan memandang langit-langit. Oh iya, Mas Bastian kan, sudah muak kepada Kak Zivana. Ya, suami mana yang tidak muak kalau istrinya menggoda suami orang? Belina tertawa kecil. Tutup mulutmu, Belina. Zivana menatap tajam Belina. Sebelum kamu menghakimiku, berkacalah terlebih dulu. Oh, ya? Belina mengangkat alis. Apakah kamu lupa, kamu pernah menjadi simpanannya suami orang? Bukankah itu lebih memalukan? Zivana tersenyum sinis. Tapi, aku tidak sampai mempermalukan istrinya. Tidak sepertimu yang membuatku malu saat resepsi. Kita ini sama. Jadi, jangan merasa lebih baik. Aku sama sepertimu. Belina mengernyit. Zivana tersenyum sinis. Belina memalingkan muka ke kiri. Cuy. Zivana tertawa kecil. Dan ingat, jangan terlalu bahagia karena bisa memiliki David. Om Sigit tidak merestuimu. Dan aku yakin, pernikahan kalian akan segera berakhir. Kenapa kamu bisa begitu yakin? David bertanya dengan nada datar. Zivana melihat David, karena aku yang lebih pantas bersanding denganmu. Gumanya dalam hati yang masih mengharapkan David. Karena si muka dua ini ingin menggantikan posisiku, Mas. Lebih tepatnya, kalian ini tidak berjodoh. Sekuat apapun kalian bertahan, pasti akan kandas juga. David tersenyum sinis. Saya pikir, setelah kecelakaan kamu akan sadar. Ternyata tetap saja. Aku tetap sama. Seperti yang dulu. Yang tetap. Zivana menggantung ucapannya dan pandangannya tertuju pada lelaki tampan itu dengan penuh harap. Belina berjalan mendekati David dan berdiri di sebelah kiri lelaki itu. Tetap apa? Zivana memilih diam. Tetap mencintai suamiku. Belina mengernyit. Untuk apa aku mencintai suami orang? Aku ini tidak sepertimu. Sayang, ucap David seraya membelai kepala istrinya yang merasa mendidih karena menghadapi Zivana. Zivana perlu istirahat. Belina menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Lebih baik kita pergi makan atau menonton film kesukaanmu. Lagian, tidak baik mengganggu orang yang sedang sakit. David berkata dengan nada lembut. Bukankah kamu merasa penat dengan pekerjaan di kantor? Iya, Mas. Aku merasa penat. Belina mengerucutkan bibir. David melingkarkan tangan di pinggang sang istri. Ya sudah. Mari kita pergi. Belina mengangguk seraya tersenyum manis. Oke, Mas David sayang. Sebuah kecupan mendarat di dahi Belina cukup lama. Hal itu membuat mata dan hati Zivana begitu terbakar. Ingin rasanya Zivana melempar parsel buah-buahan kepada Belina dan David. Pemandangan di depannya itu begitu memuakkan menurutnya. Zivana memalingkan muka. Kurang ajar. Beraninya mereka bermesraan di depanku. Mas. Belina melihat Zivana sekilas. Iya. Aku ingin membeli lingerie dan parfum agar bisa memanjakan mata dan hidungmu saat malam. Belina berkata dengan nada manja. Zivana mengepalkan kedua tangan. David melihat tangan kanan Zivana yang mengepal. Bibirnya tersenyum tipis melihat hal itu. Kamu beli saja lingerie dan parfum yang kamu suka. Bahkan yang paling mahal juga boleh. Aku yang akan membayarnya. Kamu memang suami yang tampan dan baik hati. Aku tidak akan membiarkanmu diambil oleh wanita berhati iblis. Belina melirik Zivana sekilas. Kemudian mengecup pipi kiri suaminya. Keluar. Iya. Kami akan keluar. Lagian, kami tidak betah lama-lama di sini. Belina memegang kepala Zivana.
Cepat sembuh ya, kakak sepupu. Jangan sentuh aku. Zivana menatap tajam Belina. Kamu pikir, aku sudi terlalu lama menyentuhmu? Tatapan Belina tidak kalah tajam dari Zivana. Pergi dari sini, Belina. Zivana memerintah dengan nada menekan. Tanpa disuruh pun, aku akan pergi. Karena aku muak lama-lama melihatmu. Belina melangkah keluar dan diikuti oleh David. Saat mereka berada di lobi, mereka bertemu dengan Elsa dan Edwin. Hei! Sapa David saat melihat Elsa dan Edwin yang saling bergenggaman tangan. Hei! Edwin tersenyum. Kalian sedang apa di sini? David melihat Edwin dan Elsa secara bergantian. Saya sudah menemani Elsa ke dokter kandungan. Bagaimana kondisi kandungannya? David melihat sekilas perut Elsa yang sedang dipegang oleh Elsa. Alhamdulillah, jawab Elsa dan Edwin bersamaan. Kondisi ibu dan calon bayinya sehat, sambung Edwin. Alhamdulillah. Saya ikut bahagia mendengarnya. David tersenyum. Pun dengan Belina. Oh ya, kalian sedang apa di sini? Kali ini, Elsa yang bertanya. Sudah menjenguk si muka dua, jawab Belina. Elsa dan Edwin saling bertatapan dan mengernyit. Jadi, Zivana dirawat karena kecelakaan, ujar David yang membaca kebingungan dari raut wajah sepasang suami istri itu. Lalu, bagaimana keadaannya? Tanya Elsa. Zivana mengalami luka-luka dan memar, jawab David. Sayang sekali dia masih hidup. Belina mengerucutkan bibir. Sepertinya pertemuan kalian dengan Zivana tidak menyenangkan tadi, tebak Edwin. Sangat-sangat tidak menyenangkan. Belina memalingkan muka. Oh ya, bagaimana kalau kita juga ke dokter kandungan? David mencoba mengalihkan pembicaraan karena tahu istrinya merasa kesal kepada Zivana. Sontak, Belina menoleh ke kanan dan mengernyit. Mau apa, Mas? Siapa tahu kamu juga hamil. Apa salahnya kita coba periksa? Kamu jangan mengada-ngada, Mas. Ya, siapa tahu kamu sedang hamil, tapi kita belum tahu. Kalau aku hamil, pasti aku mual-mual, Mas. Apakah ciri-ciri hamil itu wajib mual-mual? David mengernyit. Elsa dan Edwin menahan senyum. Entahlah. Belina menjawab seraya mengangkat bahu. Saya benar-benar tidak menyangka ternyata menantu yang sangat saya sayangi berani menyakiti hati putra saya, ucap seorang wanita yang rambutnya disanggul dan duduk berhadapan dengan Rita. Maaf, Bu Hesti dan Pak Jaya. Kami benar-benar minta maaf. Hendy melihat besannya secara bergantian. Apa kamu lupa? Tanya Jaya. Dulu, saat perusahaanmu akan bangkrut, siapa yang membantumu? Perusahaan Pak Jaya. Hendy menunduk. Dan sekarang, apa balasan putri kalian kepada putra kami? Setelah apa yang suami saya lakukan untuk menyelamatkan perusahaan yang akan gulung tikar? Hesti memandang tajam besannya. Tolong, maafkan kami yang sudah lalai mendidik Zivana, pinta Rita dengan mata berkaca-kaca. Kami akan berusaha semampu kami agar Zivana bisa menjadi istri yang baik untuk Bastian. Hesti tersenyum sinis. Sebenarnya, di luar sana banyak yang ingin menjadi istrinya Bastian. Kekayaan dan ketampanan putra kami itu bisa menarik wanita manapun di luar sana. Tapi apa? Bastian tetap memilih Zivana. Kami sangat malu dengan sikapnya Zivana. Tapi tolong, beri Zivana kesempatan untuk memperbaiki semuanya, pinta Hendy. Padahal, saya sangat membanggakan Zivana sebagai menantu yang baik di depan orang lain. Tapi, ini balasannya? Hesti memandang tajam besannya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Tolong maafkan kami dan putri kami, pinta Rita seraya meneteskan air mata. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Padahal, Bastian tidak kalah tampan dari David. Ya, meskipun David lebih kaya. Karena saya tahu Pak Sigit itu masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di negeri ini. Tapi, Bastian itu mencintai Zivana, sedangkan David tidak. Hesti berkata dengan nada tinggi. Ya, ucap Jaya seraya mengangguk. Harusnya, Zivana sadar akan hal itu. Bukan malah mengejar suami orang yang cinta saja tidak kepadanya. Iya,
Pak Jaya, ucap Hendy. Kami akan berusaha memperbaiki semuanya. Dan kami juga meminta maaf. Kalau sampai Zivana tetap seperti itu, lebih baik Bastian dan Zivana berpisah saja. Dan hentikan semua kerjasama antara perusahaan saya dan perusahaanmu. Jaya menunjuk dan memandang tajam Hendy. Tolong, jangan lakukan itu, Pak Jaya. Hendy menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada seraya memandang Jaya penuh harap. Kalau begitu, buat Zivana tahu diri dan tidak bersikap seenaknya. Perintah Hesti menekan. Zivana benar-benar tidak mengerti dengan sikap keluarganya yang kini tidak menjenguk dan menemaninya. Ia merasa tidak dipedulikan. Seorang diri di sebuah kamar rawat inap dengan kondisi yang belum sembuh membuatnya semakin muak dengan hal-hal yang menimpa hidupnya. Ditambah, kedatangan Belina dan David yang menunjukkan kemesraan membuatnya ingin berteriak dan melampiaskan amarah saat itu juga. Ponsel Zivana pun dipegang oleh Rita. Hal itu membuat Zivana semakin muak. Zivana khawatir, Rita, Bastian, atau keluarganya yang lain mengorek informasi dari ponselnya itu. Dan lebih gawatnya bila Hari menelepon untuk memberitahukan informasi tentang Gio. Ini semua karena Belina dan David. Bagaimana bisa mereka membuat hidupku seperti ini? Ya, Zivana tidak terima dengan yang dilakukan Belina dan David. Namun, di hati kecilnya ada rasa tidak bisa marah kepada David. David, kenapa kamu tidak sadar juga kalau aku benar-benar mencintaimu? Mata Zivana berkaca-kaca. Aku bisa membuatmu bahagia. Bisa memperlakukanmu seperti raja bila mana kita menjadi suami istri. Tapi, kenapa? Zivana meneteskan air mata. Apa kurangku? Selama ini, aku tidak pernah menyakitimu. Tapi, kenapa? Kenapa, David? Kenapa? Air mata mengalir deras bersamaan dengan rasa yang semakin menyesakkan dada. Pintu kamar dibuka. Zivana tersentak. Lalu, melihat seorang lelaki yang membuka pintu itu. Sigap, Zivana menyeka air mata. Bastian mengernyit heran ketika tahu Zivana menangis. Ia berjalan mendekati istrinya. Kenapa kamu menangis? Aku kangen Aurora. Benarkah? Bastian menyipit. Sudah berapa hari aku tidak bertemu dengannya? Apakah dia baik-baik saja? Bastian menghentikan langkah di sebelah kanan ranjang. Entahlah aku harus percaya atau tidak dengan perkataanmu. Zivana mengernyit. Apa maksudmu, Mas? Aku berpikir, kamu sedang merindukan suami orang. Bastian tersenyum sinis. Tuduhan macam apa ini, Mas? Zivana mengernyit. Sudahlah. Kamu tidak perlu menutupi kebenaran. Zivana menggeleng pelan. Di saat aku seperti ini pun kamu masih menuduhku, Mas? Bastian merogoh saku jas. Kemudian memperlihatkan ponsel Zivana. Siapa Hari? Zivana melebarkan mata. Apakah Mami memberikan ponselku kepadanya? Dan apakah ponselku sudah dicek olehnya? Pikirnya panik. Dalam riwayat panggilan sebelum kamu kecelakaan, ada nama Hari di sini, ujar Bastian seraya memperlihatkan riwayat panggilan. Oh, dia itu teman saat aku kuliah, Mas. Kata Mami Rita, saat kamu menerima teleponnya, kamu marah-marah. Bisa dipastikan sebelumnya kamu marah kepada Hari. Apakah dugaanku benar? Bastian mengernyit. Oh, iya, Mas. Aku marah karena... Zivana menelan saliva. Karena apa? Hari ingin pinjam uang lagi. Padahal, hutangnya saja belum lunas. Jelas aku marah, Mas. Bastian mengangguk-angguk. Kemudian, menelepon Hari. Telepon diterima. Halo, Nyonya. Sapa Hari? Bastian mengernyit. Nyonya? Hari memanggil Zivana. Nyonya? Zivana melebarkan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Namun, ia segera bersikap tenang dan berpikir alasan lain untuk membohongi Bastian. Nyonya? Kenapa Nyonya diam saja? Apakah Nyonya masih marah karena saya belum bisa menemukan Gio? Zivana memejamkan mata sebentar. Kurang ajar. Kalau sudah begini, aku yakin Mas Bastian tidak akan mempercayaiku lagi.
Bersambung.